pokoknya saya mau udah selesai aja daripada saya melahirkan bayi nanti cacat. Padahal dokter udah bilang enggak cacat tuh bagus gitu kan. Tapi saya nggak yakin. Ibu mau bunuh diri tuh? Mau bunuh diri, udah masuk lehernya ke ini. Saya udah berdiri di tempat tidur, talinya sama tempat tidur kan, sudah masuk. Tapi begitu nggak makan saya kunci kan. Fokus. Ibu gitu dikejar begal nih maksudnya? Iya, dikejar kita. Kan kita habis kena gitu harusnya berhenti. Nah berhenti baru dijarah sama mereka. Apa yang ada tuh diambil. Tapi pas dalam perjalanan itu, kan biasanya bayi suka nendang-nendang gitu ya Bu. Itu ada gerakan-gerakan nggak tuh pas? Masih ada. Masih ada. Jadi kehilangan bayi di dalam kandungan itu bagi sebagian orang itu hanya seperti hayalan atau halusinasi atau hamil semu. Tapi saya beberapa kali menemukan terjadi itu di sini. Jadi kalau kalian yang tidak percaya silahkan skip karena memang masih banyak kita menemukan hal-hal seperti itu di sini. Ya, untuk semua para lang RJL Satset yang lagi mudik nih, stay safe semuanya, aman-aman selalu, semoga kalian itu selamat sampai tujuan. Ingat, nyawa itu tidak bisa terganti dan digantikan dengan uang. Jadi, stay safe semuanya. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dulunya itu melakukan perjalanan pulang kampung dan dia harus mengalami sebuah tragedi. Jadi, bayi dalam kandungannya itu hilang ketika dalam perjalanan pulang kampung. Makanya buat kalian yang lagi hamil, hati-hati ya ketika lagi mudik. Langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Ibu Ratna ya. Malam. Kejadian ini tuh tahun berapa Bu? Kejadian itu di tahun 2007. 2007? Iya. Saat itu Ibu pulang kampung dari mana ke mana? Jakarta ke Padang. Tepatnya di Solok Selatan. Itu lagi hamil berapa bulan Bu? 6 bulan. Lalu tiba-tiba hilang gitu? Iya, tiba-tiba hilang. Taunya tuh setelah saya balik dari Sumatera ya. Padahal rekor dari kedokterannya udah ada semua anaknya? Udah ada. Saya udah punya kartu buat cek tiap bulan kehamilannya. Terus sudah sempat juga di USG. Dan memang ada bayi gitu, ada janin gitu kan. Saat itu berpergian sendiri apa? Enggak, sama suami, sama keponakan suami, sama anak saya 3. Oke, baik, ditahan dulu Bu Ratna ceritanya ya. Nah, sebelum dimulai guys, kita juga lagi bagi-bagi THR nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal ikutin aja nih cara berikutnya. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bu Ratna boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, awal mulanya itu saya ceritanya kan hamil yang kelima, saya sebenarnya tidak menginginkan ya. Sekarang kan udah punya anak 4 nih, masih kecil-kecil. Nah di saat itu saya frustasi, saya putus asa. Akhirnya saya sempatlah coba-coba untuk menggugurkan anak yang kelima ini. Dan udah saya usaha sedemikian rupa. Benar, alhamdulillah keluar ya. Keluar bayi yang kelima tadi, maksudnya gugur gitu kan. Menurut saya, karena memang gugurnya itu kalau orang haid kan biasa lah kan, kalau gugur itu kan luar biasa. Dan itu saya mengalaminya dan saya meyakinkannya kalau memang bayi itu udah nggak ada nih, bayi kelima itu. Terus akhirnya saya aman dong, merasa udah nggak hamil lagi karena postur saya itu memang agak besar. Saya cobalah diet, terus saya coba diet, barulah saya konsumsi yang namanya
pil KB. Nah pil KB itu kalau diminum kan sebulan itu ada buat mennya tuh. Nah ini udah habis strip 1, nggak men juga, strip 2 nggak men juga, strip 3 nggak men juga kan. Nah padahal waktu dia keluar itu posisinya tuh saya udah hamil 3 bulan harusnya, tapi kan udah gugur kan, udah digugurin gitu. Terus akhirnya tuh begitu saya minum nggak juga, saya lagi bercanda-bercanda tenggorok gitu, ada benjolan di perut saya ya, di perut saya itu ada benjolan. Saya kaget lah, saya kemarin kan abis gugurin gitu, kok ada benjolan? Wah kayaknya di gua hukum karma nih, ada tumor yang lumayan ganas nih, menurut saya lumayan aktif gitu kan. Soalnya langsung segede tinju, segede cangkir gitu kan. Cangkir kan keras tuh. Jadi pas saya tidur gitu kayaknya berasa gitu benjolannya kan. Langsung kebetulan kakak saya kan tim kesehatan ya. Saya telepon. Gue nih kayaknya ada tumor nih gitu. Akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit. Saya pikir itu tumor dan itu harus segera dioperasi. Dan saya karena kakaknya tim kesehatan, dia langsung mengerjain dong. Ternyata langsung di USG ada bayi di dalamnya dan itu jenis kelaminnya, bayinya gede semua tuh. Padahal itu posisinya udah 6 bulan kan. 6 bulan waktu hamil yang kelima itu. Ternyata memang tuh anak masih ada. Dan Oh jadi yang tadinya ibu kira udah gugur tapi ternyata masih ada di perut? ternyata ada di perut. Nah yang kemarin keluar apa itu? Nah itu dia, yang bingung saya apa yang keluar. Kayak gimana? Terus waktu saya aborsi itu dia di mana gitu. Ternyata itu keluarnya tuh benjolan ya kayak orang keguguran. Ada darah mengupal-ngupal kayak hati ayam. Ya itu benar-benar lengkap. Kebetulan kakak saya kan tim kesehatan tuh. Jadi kayaknya gue keguguran deh. Terus apa ya ini, sudah berapa harinya juga kalau nggak salah tuh hari ketiga tuh baru agak mulai bersih darah biasa. Dan hari pertama, hari kedua itu tuh kayak darah-darah mengupal gitu kan. Terus kata kakak saya, udah berarti lu udah keguguran gitu. Ke dokter ketahuan tuh akhirnya? Iya, akhirnya Nah, terus kan gimana? USG. Iya. Ternyata masih ada bayi di dalamnya dan tukang apa sih yang dokter USG-nya kan nggak tahu kasus saya kan. Dia taunya saya USG gitu kan. Ini mah bukan tumor Bu, ini bayi gitu. Ini udah ini sudah kelihatan semua nih, kelaminnya juga udah bisa dilihat gitu. Kaget dong, ya ampun. Jadi itu gimana? Terus sampai saya tanya sama dokternya, dok kakinya gimana? Tangannya ada gitu. Kakinya lengkap Bu, komplit. Ada kakinya, ada tangannya gitu. Saya takut karena saya bisa aborsi gitu. Takutnya di USG itu nggak ada tangan, nggak ada kaki kan serem gitu kan. Nah di situ saya barulah sadar kuasa Allah ya. Kita udah usaha, sebenarnya dikasih juga itu keluar. Ternyata itu saya lihatlah ke monitor itu memang bayinya kelihatan sehat gitu kan. Akhirnya kata dokternya, ya udah ibu 3 bulan lagi udah lahiran gitu. Jadi karena memang udah selesai USG-nya, udah selesai bangun, udah selesai. Nah saya akhirnya tuh di rumah kayak apa ya, kayak ya dibilang stres lah ya. Karena ini yang 4 masih kecil-kecil gitu. Ternyata saya hamilnya tetap ada. Nah kata dokternya 3 bulan lagi akan lahiran. Terus saya takut kalau saya itu lahir, anak saya itu cacat. Jadi saya frustasi, saya mikirin, aduh kalau punya anak cacat, anak kelima cacat, tuh saya kan frustasi, akhirnya putus asa. Nah di kamar itu, karena bayi saya itu masih jarak anak saya itu nggak terlalu jauh kan, ada tali ayunan. Nah saya cobalah melingkari tali ayunan itu. Tali ayunan itu sama tempat tidur juga dekat. Saya naik ke tempat tidur, saya usaha, udah saya lilit tuh, udah mau, pokoknya saya mau udah selesai aja daripada saya melahirkan bayi nanti cacat. Padahal dokter udah bilang enggak cacat tuh, bagus gitu kan. Tapi saya nggak yakin. Ibu mau bunuh diri tuh? Mau bunuh diri, udah masuk lehernya ke ini. Saya udah berdiri di tempat tidur, talinya sama tempat tidur kan, sudah masuk. Tapi pintu kamar kan saya kunci kan. Dan anak saya yang ketiga itu umurnya belum ada 3 tahun. Iya 3 tahunan lah. Iya belum ada 3 tahun kan, baru anak kelima tuh. Dia nangis, mama sambil gedor-gedor pintu. Dan saya sadar, lah kalau saya mati, nah anak saya gimana yang kecil ini gitu. Karena memang dia kan masih nempel sama mamanya ya. Nah saya kepikiran dia itu, akhirnya saya nggak jadi.
Tapi saya masih bilang begini, ya udah hari ini gagal deh, nanti lagi aja coba. Saya langsung buka pintu kamar, ya udah itu biasa deh itu aktivitas saya biasa gitu kan. Dan itu emang saya udah niat mau nyoba lagi. Nah ternyata benar saya coba lagi tuh di saat yang kedua nih, saya coba lagi yang kedua. Nggak berapa hari kemudian tuh saya coba lagi. Nah anaknya nomor 2, karena dia memang curiga, anak nomor 2 tuh udah lumayan balita ya, udah lumayan gede gitu, udah hampir TK, udah 5 tahunan. Pintu kamar saya digedor-gedor sama dia, mama ngapain sih di kamar? Kok kamarnya dikunci? Karena saya masuk kamar tuh jarang pintu di kamar dikunci. Akhirnya anak saya nomor 2 tuh curiga, mama ngapain di kamar, buka. Saya buka lagi, karena kan direcokin sama anak yang kedua tadi. Ya udah nggak berhasil dong yang kedua, tapi saya tetap niat nih, nanti akan saya coba lagi. Nah sebelum saya mencoba, datanglah mertua dari Padang. Dia datang sama suami. Pas dia datang, saya posisinya lagi di kamar. Jadi mertua nyamperin ke kamar, ada yuk gitu. Akhirnya udahlah tuh kata kehanganan. Tapi mertua saya memang deket sama mertua itu ya, deket banget. Ya dekat banget, ngelebihin dari punya orang tua kandung gitu kan. Terus akhirnya tuh dia masuk kamar, dia lihat langsung, ini tali apaan gitu. Nah mertua langsung komen tali dong, paling komentar tadi. Terus kata anaknya dia, kata suami saya gini, oh itu tali ayunan gitu, karena bayinya udah nggak diayun, makanya talinya belum dilepas gitu. Ini bukan tali ayunan, lu lihat tuh ada ininya gitu. Ini bukan tali ayunan, karena memang udah lingkarannya tuh yang lingkaran leher sebelum saya lepas. Tapi suami memang kurang peka kali ya, orang tua peka gitu. Ini bukan tali ayunan ini gitu. Terus saya ditanya sama dia, Rat ini apa ini gitu. Iya mak, lagian Mira kan hamil lagi, capek hamil mulu gitu. Jadi daripada ribet ya udahlah, mendingan Irat aja yang pergi. Saya bilang ke mertua kayak gitu, mertua marah-marah, apaan sih gitu kan. Akhirnya saya disadari sama mertua, ya udahlah. Akhirnya saya nggak ada niat lagi tuh, karena udah ada mertua yang nemenin, saya udah nggak ini lagi gitu kan. Udah saya happy aja. Nah terus nggak lama kemudian kan mertua pulang sampai lahiran sih, saya sampai lahir anak yang kelima itu alhamdulillah bayi saya sehat, pokoknya bagus lah, normal gitu kan. Walaupun selama hamil saya tidak menyentuh yang namanya dokter apa minum vitamin apa tuh enggak, karena memang saya tidak menginginkan dia kan. Tapi alhamdulillah bayinya bagus sehat ya, kuasa Tuhan tadi. Ya begitu cerita saya yang anak kelima lahir dengan selamat. Nah saya bahagia, tapi saya lupa yang namanya KB. Memang saya dari awal tuh nggak ada KB ya. Saya lupa yang namanya ber-KB karena sibuk dengan bayi 3 yang cowok tadi nih. Akhirnya saya nggak KB, ternyata ada lagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Ya ternyata saya hamil lagi, saya cerita ke suami senang, soalnya dia kan akhirnya tahu tuh cerita yang anak kelima, udah lahir baru saya ceritain kisah anak kelima. Nah dapat lagi hamil lagi yang ke-6, suami saya wanti-wanti, awas kan macam-macam. Enggak, saya akhirnya tuh bener-bener kapok, bener-bener kapok. Saya tidak mau lagi mengalami hal-hal yang kemarin, dan saya benar-benar menjaga. Saya tetap kontrol, minum vitamin, minum buah, pokoknya yang berbau-bau buat bayi saya gitu kan. Nah saya jagalah kehamilan saya itu sampai saya dapat berita duka kalau mertua yang udah menyelamatkan saya itu dia meninggal juga sebenarnya nggak pakai sakit gitu, jadi kaget lah ya. Jadi akhirnya kita pulanglah ke Padang. Oh mertua yang tadi tuh? Iya mertua yang menyelamatkan saya tadi, yang katanya gila ya. Jangan bunuh diri gitu. Jangan bunuh diri. Akhirnya saya dengar kabar mertua meninggal itu tanpa sakit, tanpa apa. Kaget juga karena saya walaupun dia mertua, dia kayak orang tua sendiri gitu kan. Dia menyelamatkan saya dari keputusasaan, dia yang menyemangati saya.
Nah terus akhirnya saya merasa agak gimana, saya shock juga dengar mertua meninggal dengan cara mendadak tanpa sakit. Nah suami apalagi kan, tapi suami saya tuh kita maunya pulang semua dan tidak mau naik pesawat. Kalau naik pesawat kita kan lumayan banyak, bertujuh akhirnya kita nggak mau naik pesawat juga lagi tuh kebanyakan penuh kan, banyak saudara juga di sini, ada ipar-ipar. Nah dia yang lain tuh kebagian tuh, kata suami udah kita bawa mobil aja. Bawa mobil, diajaklah keponakan si Uda, cowok, dia masih muda gitu kan, dia punya istri. Jadi akhirnya anak saya yang gadis tuh yang 2 tinggal, anak saya 5 jadinya tuh, yang 3 cewek-cewek, cowok-cowok saya bawa, yang cewek-cewek tinggal. Akhirnya kita pulang ke Padang sama keponakan si Uda juga, sama suami juga kan, si Uda juga kan. Jadi sopirnya 2. Kita pulang ke Padang itu berarti yang dewasa kan bertiga ya, anak-anak saya 3. Terus pulang tanpa berhenti, kita berhenti kalau butuh toilet aja. Kita berhenti di pom bensin itu baru tuh isi bensin, terus ada yang ke toilet. Kalau soal makan, kita beli nasi bungkus, kita makan di mobil. Karena kita mengejar waktu supaya ketemu sama, soalnya sih... Ini hari biasa apa hari weekend, Bu? Hari biasa, kan mendadak meninggalnya. Hari biasa, hari ini enggak. Berarti nyebrang dulu ke Merak gitu. Oh iya, nah jalan yang angker itu kan setelah Palembang itu jalannya. Dan suami juga tahu kalau jalanan itu memang orang jarang, kalau udah malam tuh nggak berani ngelewatin gitu kan, nggak berani dia ngelewatin jalan itu. Tapi karena kita dalam keadaan nguber waktu, buat makan aja kita di mobil, beli nasi bungkus tuh kita makan di mobil supaya kita bisa ketemu gitu kan, ketemu sama emak gitu. Akhirnya kita jalan ngebut terus, makan di jalan terus, teleponan mulu nih sama orang Padang kalau disuruh tunggu jangan dikubur dulu gitu. Sekitar jam berapa di situ, Bu? Jam 11-an kita nyampe di situ, harusnya berhenti tapi kita tidak berhenti ya. Kita tetap jalan dalam kondisi yang mencekam, penerangan waktu itu nggak ada, jalannya juga masih banyak berlubang, jalanan tuh nggak kayak jalan sekarang. Kalau sekarang kan udah ada tol, udah bagus-bagus dan banyak pilihan jalan juga. Kalau sekarang mudik tuh banyak pilihan, ada jalan timur, jalan tengah. Kalau saya tuh jalan tengah itu yang dipakai dulu itu kan. Nah makanya waktu tuh jalan tuh dipakai tuh, jalan tengah itu jadi pakai, itu udah di samping serem, rumah nggak ada, penerangan nggak ada, tapi yang ada tuh ya kayak penjahat zaman dulu tuh ada bajing loncat. Ada penjahat kayak orang dia tuh bikin sesuatu biar kita berhenti gitu, bikin jebakan biar kita berhenti, nanti baru dijarah sama dia. Jadi itu penjahat zaman dulu tuh masih seperti itu, belum lagi saya posisinya kalah hamil gitu kan. Jadi jalannya tuh di samping ngebut tapi tetap waspada sama kondisi jalan yang berlubang, takutnya bayi saya kenapa-napa gitu. Berarti kiri kanan itu apa? Pohon-pohon? Pohon, kebanyakan tuh pohon karet. Karet itu kan tinggi, rapi sih kalau karet bersih gitu. Cuman karet, habis karet tuh hilalang. Kalau hilalang itu kan benar-benar gelap gitu ya. Nggak ada, kalau misalnya ada hewan pun kita nggak lihat. Kalau belalang itu kayak hutan gitu, kayak apa sih ya rumput-rumput itulah, rumputnya tinggi. Dan terus akhirnya tuh ya serem lah lewat jam segitu kan. Jadi saya untungnya yang bawa tuh yang satu lagi keponakan si Uda kan, si Hardi yang bawa, suami di samping. Dan suami itu karena saya posisinya hamil, dia tetap menenangkan saya. Karena kan saya punya anak 2 tuh, si Golip sama Gofur kan, Gofur yang masih bayi. Jadi akhirnya tuh kita jalan dalam keadaan ketakutan, deg-degan. Tidak ada di mobil itu yang berani cerita apa, tegang lah pokoknya, menegangkan gitu. Karena suasana yang ngeri kriminal juga ya. Kriminal. Terus kalau horor itu kan pasti ada ya, apalagi tengah hutan begitu kan, kadang-kadang tuh takutnya, kita yang takutnya tuh kalau horor itu tuh misalnya kayak nenek nyebrang. Padahal itu bukan nenek, misal gitu kan, yang namanya hutan, pokoknya kita selalu waspada gitu. Akhirnya tuh dalam ketakutan, dalam tegang gitu, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada kita, pokoknya nggak ada yang tidur. Kita melek, selalu fokus sama jalan,
ngelihat kondisi, dan suami saya tuh di samping saya nenangin gitu kan, kamu tetap ini ya, tetap baca-baca gitu, tetap istighfar kata dia gitu. Iya gitu kan. Nah suami saya ngingetin terus untuk istighfar, untuk berdoa. Walaupun saya itu sebenarnya aduh takut banget, tapi pikiran saya di samping memikirkan bayi tadi, memikirkan mertua yang pergi dengan mendadak, cukup mendadak sih mertua itu pergi tanpa sakit gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar duka kayak gitu. Jadi ya bercampur aduk, sampai-sampai tuh saya nggak tahu gitu kan. Aduh bayi saya gimana gitu, saya nggak ada pikiran mikirin kondisi bayi Karena gimana, karena posisinya tuh memikirkan si nenek ini meninggalnya kenapa gitu, karena kan mertua itu tinggal sendirian. Jadi pikiran saya tuh di mobil itu emang walaupun hening, walaupun mencekam, tapi berkecamuk gitulah yang macam-macam. Takut pasti ada, cuman alhamdulillah suami tidak bawa mobil, yang bawa kan si Hardi. Jadi ada nggak terlalu tegang gitu. Berapa lama Bu sampai hari? Yang daerah rawan itu, yang Muara Inim itu yang kita lewatin ya adalah sekitar 4 jam perjalanan ya. 4 jam 5 jam gitu yang daerah rawan itu. Sampai akhirnya kita melewatin lah daerah rawan itu aman, nggak terjadi apa-apa kan. Sampai di Padang, di rumah tuh orang-orang udah siap mau ke makam. Nah suami saya udah wanti-wanti, kamu jangan ikut ya nanti ya gitu. Kamu stay di rumah aja, jangan ikut ke makam. Karena makam di Padang itu melewati sawah, habis itu melewati bukit gitu tinggi. Nah terus makamnya tuh di tengah bukit itu. Nah, jalan kaki gitu? Jalan kaki itu melewati sawah gitu, habis itu nanjak-nanjak bukit gitu. Jadi kata suami, kamu jangan ikut gitu, kamu tetap di rumah, stay di rumah. Saya bilang iya. Tapi pas kita datang, orang-orang ternyata udah siap, jadi langsung jalan dong. Nah suami juga buka pintu mobil langsung jalan gitu. Orang pada jalan, saya lihat juga di rumah nggak ada orang, dan saya juga sama mertua ini kan deket sekali gitu kan. Saya tuh nganggap dia bukan mertua gitu, udah kayak orang tua sendiri. Nah saya tetap ngikutin orang juga, ngikutin orang rame itu. Akhirnya saya ke makam. Sampai di makam itu saya lihat acara pengubarannya semuanya saya liatin gitu. Sampailah akhirnya saya pulang. Suami saya juga nggak sadar kalau saya ada di pemakaman itu. Pas pulang baru suami tanya, tadi kamu ikut ya gitu? Iya kan saya udah bilang, iya gitu. Habis itu saya bilang ini aja gitu kan. Nah barulah saudara tahu kalau saya lagi hamil. Oh lagi hamil kata dia, iya. Oh ya udah kalau gitu udah deh mandi sana gitu kan. Baru saya disuruh bersih-bersih, saya disuruh diam aja, nggak usah banyak aktivitas, maksudnya yang jalan-jalan jauh-jauh gitu nggak usah lagi, udah diam aja gitu. Terus singkat cerita itu saya tuh posisinya karena ada bayi itu, saya nggak tahu bayinya masih bergerak apa enggak. Kan itu hamilnya udah 6 bulan lewat, tapi posisi perut saya itu emang agak tebal gitu. Kan ini aja nggak hamil kayak hamil kan, karena posisinya perutnya tebal, jadi pergerakan bayi yang segitu tuh belum, nggak ada rasanya gitu, belum berasa kan. Jadi buat saya tuh kalau bayinya itu diam aja, saya juga nggak kaget gitu kan. Jadi saya pikir baik-baik saja. Pas perjalanan kemarin ada pergerakan juga? Ada pergerakannya. Kadang-kadang kan pergerakannya tuh bersenut gitu kan, kayak mata berkedip aja, nggak gimana-gimana. Karena kan masih 6 bulan juga, perutnya tebal juga. Nah cuman pokoknya intinya tuh saya tuh begitu shock dengar mertua nggak ada itu, saya nggak mikirkan hal-hal yang macam-macam gitu. Saya fokus saja kenapa kok maknya pergi mendadak. Terus saya merasa bersalah karena dia sendirian di rumah kan. Terus dia meninggalnya dalam kesendirian itu seperti apa gitu. Siapa yang nampingin. Ya gitulah pokoknya pikiran itu fokus ke ini aja. Jadi saya nggak mikirin bayinya. Tapi bilang hamil itu masih ada, kedutannya masih ada. Nah kedutan gitu masih ada.
Jadi singkat cerita saya akhirnya adalah di rumah itu sekitar semingguan ya. Memang harus cepat balik, suami nggak mau balik, dia mau 40 hari dulu gitu. Saya di rumah seminggu itu karena anak gadis saya kan 2 tinggal di Jakarta. Jadi saya balik duluan ke Jakarta. Tapi saya balik itu kayaknya posisinya tuh masih ada pergerakan di perut saya. Tapi saya juga berangkat itu nggak gimana-gimana, cuman mikirin tuh ya mikirin perjalanan yang agak ekstrim tadi, karena kan harus balik. Kemarin waktu ke Padangnya ada suami yang mendampingi, sekarang saya balik ke Jakarta nggak ada suami kan. Jadi akhirnya tuh kita balik ke Jakarta lewat ke Solok dulu. Solok itu kota besarnya Solok ya. Tadinya kita kan daerahnya Surian itu kota kecilnya. Terus kita ke kota besar, barulah kita servis mobil di situ. Udah selesai servis mobil, kita bawa ban serap, tapi yang bekas bocor. Ban serapnya bocor gitu, nggak bisa dipakai karena bekas bocor kan. Berangkatlah ke Jakarta, udah selesai mobil tadi, kita langsung OTW Jakarta. Nah di OTW Jakarta itu udah malam pertama, itu anak saya yang namanya Golib itu dia udah mulai gelisah, suka ngelihat ke belakang mobil. Terus dia belakang mobil tapi kayaknya wajahnya itu nggak ini gitu, wajahnya itu nggak kayak anak kecil, kayak wajah ketakutan gitu kan. Saya tanya, Golib kenapa? Takut gitu. Nggak ada apa-apa, kan nggak ada apa-apa, di belakang kan kosong, nggak ada orang gitu kan. Tapi saya nengok tuh kayak memang ada sosok di belakang itu. Nah itu malam pertama kita di perjalanan menuju balik ke Jakarta. Tapi karena memang saya itu sendirian, sementara si Hardi sama istrinya kan duduk di depan, saya di tengah kan. Saya lebih fokus ke bayi dong, fokus ke anak gitu. Dan saya juga tidak pokoknya intinya tuh perut saya nggak sakit, nggak apa, aman, ya udah aman dong gitu kan. Begitu saya di perjalanan si Golib memang ngelihat ke belakang mulu, saya juga merasa ada. Saya nggak mau cerita ke si Hardi. Ntar dia nggak konsen cerita kan, walaupun ada lah sekali bau aroma melati. Cuma saya nggak nanya, kamu nyium nggak Ardi? Pokoknya saya itu intinya nggak berani banyak bertanya dan tidak berani banyak komen gitu. Saya lebih diam, saya lebih memikirkan ke mertua tadi gitu ya kan, yang gimana sih namanya orang berduka yang tadinya kita ada, sekarang udah nggak ada orangnya gitu. Terus akhirnya tuh malam pertama itu lewat kayak gitu tuh dengan anak yang tidak mau tidur, dia pegangannya kencang tuh di samping saya pegangan tuh. Golib tidur. Tapi dia bilang dia kayaknya wajahnya itu nggak asik gitu. Ternyata tuh Golib itu memang lihat sosok itu ada di belakang mobil. Nah terus barulah kita jalanlah di tempat yang angker, bukan angker sih, tempat yang itu tadi apa sih, ekstrim, rawan sangat kan. Emang sih di kantor polisi juga udah jelaskan daerah itu rawan, jadi banyak orang yang tidak berani lewat. Tapi kita memang harus cepat-cepat ke Jakarta, memang harus jalan terus, apalagi kita sekarang supirnya cuma satu. Jadi si Hardi itu kalau dia berlama-lama takut nanti di jalan dia nggak stabil kan. Jadi kita hajar terus jalannya, hajar terus. Nah, walaupun lewat tempat yang rawan itu, si Hardi itu udah tahu kalau itu tempat rawan, terus apa yang dia lakukan kalau terjadi sesuatu pasti dia udah mikirkan. Berarti kan. Kiri kanan tuh pohon aja. Pohon aja, jarang, rumah tuh jarang. Apalagi yang daerah rawan itu kan. Makanya di situ emang sarangnya. Malam-malam lewat. Malam lagi, kan lewat situ selalu malam tuh. Nah, lewat malam lagi, nah itu udah baru di malam pertama tadi. Ya, akhirnya benar kejadian. Kita kena jebakan Batman-nya dia itu, paku disusun di tengah jalan itu, dikasih tali, dikasih papan. Karena si Hardi posisinya kencang, akhirnya benar dilindas lah sama si Hardi papan itu. Meledaklah ban kita kan, ban belakang. Dan itu si Hardi nggak pakai berhenti, saya langsung megangin Golib aja. Golib gitu kan, mobil tuh udah nggak bener jalannya. Nah si Hardi itu makin ngebut, nah tapi si Hardi lama-lama belok kanan, ternyata si Hardi ini menyelamatkan diri dari kejaran orang, dari kejaran yang penjahat itu kan. Nah saya juga
memikirkan anak saya yang 2 itu, saya jalan, mobil jalan tuh saya fokus. Ibu gitu dikejar aja. begal nih maksudnya? Iya, dikejar kita. Kan kita habis kena gitu harusnya berhenti. Nah berhenti baru dijarah sama mereka. Apa yang ada tuh diambil. Tapi karena si Ardi ini udah tahu situasinya dan udah tahu bakalan kejadian seperti itu, jadi si Ardi nggak berhenti. Dan dia juga nggak pakai ngomong, oh kita kena begal, nggak gitu. Kita kena ranjau nih, nggak gitu. Karena kan saya memang fokus ke jalan juga. Saya lihat itu ranjaunya seperti apa. Jadi si Hardi itu kayaknya panik juga gitu. Semua yang kita kan cuma bertiga di mobil itu, ya panik lah. Belum lagi saya punya bayi, terus saya nggak mikirin nih kondisi perut, saya nggak mikirin, yang penting perut saya aman gitu kan, amannya maksudnya nggak sakit gitu. Nah si Ardi itu menyelamatkan dirilah ke ada jalan kecil, jalan itu nggak pakai aspal, cuman gang kecil begitu, tapi banyak hilalang gitu, tapi ada celah lah dikit untuk masuk mobil kan. Nah masuklah mobil ke kanan, belok kanan itu jarak berapa meter, 50 meter, kira-kira 50 meter ketemu rumah, dia masuk ke pekarangan rumah itu. Langsung matiin mobil, langsung matiin lampu, kita disuruh tiarap, ngumpet gitu kan. Untungnya posisi anak-anak tidur, jadi kan nggak terlalu ini ya, saya tinggal nundukin kepala. Dan si Ardi itu ngintip ke jalan, emang benar pas kita nyampe di rumah itu lewatlah motor 2. Dalam posisi ngebut. Nah si Ardi nggak ngomong, tapi saya kan juga lihat ke jalan itu apa yang terjadi kan. Nah motor itu lewat, si Ardi belum kasih apa-apa, kepala masih tetap di bawah, dinunduk kan, masih tetap ngumpet. Terus lewat motor itu, pas udah lama kemudian baru dia balik lagi. Nah motor balik lagi, udah selesai, barulah tuh si Ardi ngomong, alhamdulillah gitu. Udah aman Di, udah kata dia kan, udah pergi dia gitu. Nah benar, kita jalan lah pelan-pelan pakai ban yang kayak gitu, benar-benar pelan udah tuh, pelan-pelan jalan. Ternyata benar nggak berapa keluar dari rumah yang kita tempat ngumpet tadi, nggak lama kemudian ketemulah kantor polisi. Nah ketemu kantor polisi, barulah tuh lega kan, alhamdulillah ada polisi gitu, ada kantor polisi. Kita langsung masuk ke dalam kantor polisi itu, masuk ke dalam kantor polisi dalam kondisi ban yang sudah hancur lebur gitu, hancurnya tuh kayak serat gitu loh, kayak rambut gimana ya, kan bannya karena tubles kali jadi berserat gitu, pokoknya sembraut lah bannya itu. Nah pas turun dari mobil, anak saya tetap begini lagi ngeliat ke belakang, kenapa sih Golib ngeliat terus gitu kan, ayo kita turun dulu gitu. Pas turun saya tetap gendong bayi, si Golib turun dengan agak berat hati gitu. Nah masuk kantor polisi itu Golib juga udah mulai apa namanya tuh, kayak udah nggak nyaman, tetap nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman dia. Saya bilang udah nggak apa-apa Lip, kita udah aman di sini gitu. Tapi saya pikir dia karena ngantuk, mungkin karena ngantuk kali. Terus kata polisi, ngantuk kali Bu, bawa aja tidur, itu ada kamar saya. Nah saya ditawarin sama polisi itu masuk kamar dia tidur. Terus sebelum tidur itu saya pengen ke kamar mandi dulu. Pak menumpang ke kamar mandi boleh silahkan gitu. Mungkin boleh dijelasin dulu Bu, kantor polisi kalau tahun 2007 gitu di tengah hutan, kantor polisi itu kayak pondok aja. Jadi bukan kantor, sampai sekarang juga kantor polisi begitu, nggak bangunan, ada apa namanya tuh, nggak bangunan, bukan gedung juga, bukan tembok juga, cuman kayak setengah tembok nih, setengah lagi kayu disusun gitu, kayak zaman dulu tuh kayak perumahan ini ya, perumahan apa namanya, orang rumah adat. Bukan rumah adat, orang imigrasi gitu, apa namanya? Migrasi. Rumah apa rumah ya? Kayu. Rumah kayu. Kan enggak ada orang pindah tuh. Pindah misalnya orang Jawa pindah ke Lampung, kan dikasih rumah, Panggung. dikasih lahan. Jadi rumahnya itu ya kayak gitu, dari kayu doang. Oh iya. Dan saya itu masih dalam keadaan memikirkan macam-macam. Ternyata ada suara-suara di belakang kantor polisi itu, ada suara kayak ada kehidupan gitu. Ada suara agak berisik-berisik, kayak ada orang rame. Padahal kan
kantor polisi itu hutan kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya pikir, mungkin halusinasi saya aja, mungkin pikiran saya aja. Saya mau ngomong sama siapa? Golip kecil cuman kan, si Aci kan di sebelahnya. Terus saya cuman nggak gimana dengar suara-suara itu. Cuman saya lebih tegasin halusinasi apa gimana. Saya tegasin lagi. Ternyata barulah suara merintih, menangis. Dia menangis tuh kayak agak-agak meratap gitu. Nangisnya kalau orang meratap gitu kan agak gitu kan, agak panjang gitu kan. Nah baru saya tegasin lagi, iya ada orang nangis gitu, suara nangis. Akhirnya saya bangun karena memang saya udah dari kamar mandi aja saya udah ketakutan kan, udah merinding dari hawa kamar mandi. Nah suara seperti itu udah jelas banget terang. Saya langsung bangun, saya ambil bayi tadi yang si Gopur yang tidur, saya ambil si Golip, saya tarik langsung keluar. Ternyata pas si Aci juga keluar sama bayinya. Pas si Aci keluar langsung tanya, Aci kamu dengar juga? Iya teh dengar kata tadi gitu kan, tante dengar juga, iya dengar gitu kan. Nah kita keluar deh tuh, keluar bebarengan sambil ketakutan. Nah polisinya ngelihat kita keluar akhirnya tanya kenapa bu gitu. Terus kita belum jawab, polisinya emang begitu ibu diganggu ya gitu. Akhirnya barulah polisinya yang buka cerita, katanya emang begitu, ibu dengar suara nangis. Emang tiap malam tuh bu dia nangis, tapi kita di sini udah biasa dengar. Emang itu apa pak gitu. Dia bilang itu orang bekas kecelakaan. Nah korban kecelakaan, dia pengantin baru ditabrak sama bis, akhirnya dia jatuhnya matinya kentayangan ya. Dan itulah dia nangis setiap hari. Kalau polisinya sih sudah biasa, dan dia nggak ganggu kok bu, cuma nangis gitu aja. Tapi kita mah tetap aja ya takut gitu kan, tetap aja kita tuh nggak mau lagi masuk kamar itu. Nah itu posisinya jam 2 malam. Terus akhirnya tuh kita nggak mau lagi masuk kamar itu, kita nggak mau selonjoran, pokoknya udah takut aja. Apalagi ditambah lagi polisi itu melanjutkan ceritanya tentang yang 2 pengantin baru itu meninggal kan. Menjelang pagi kan udah mulai agak-agak terang begitu, kata si Ardi ayo kita berangkat lanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dan sebelum melanjutkan jalan ke Jakarta tuh saya lihatlah memang ada bis yang terbengkalai gitu kan, bekas kebakar. Ada bis yang bekas kebakar, ya udah saya naik ke mobil, saya lanjutkan perjalanan. Itu posisinya sudah pagi. Sudah pagi, akhirnya si Hardi langsung tancap gas lagi. Dan saya tuh baru sadar, si Hardi juga baru sadar, kayaknya mobil kita nggak kenapa-kenapa ya. Padahal ini yang kita pasang ban bocor loh, kata dia gitu. Jadi udah jauh dari kantor polisi tuh baru sadar kalau mobil kita tuh aman, nggak ada terjadi apa-apa. Padahal itu kan ban bocor. Seharusnya ban bocor itu berapa jam perjalanan kan udah goyang ya. Ini nggak goyang-goyang. Udah ditambal ya bu? Enggak, kan di kantor polisi langsung pasang ban itu. Ban serep? Ban serep yang bocor yang dari Solo itu kan ban bocor kan tetap dinaikin ke mobil. Nah kita pakai ban itu baru sadar gitu, iya kok nggak bocor ya. Nah di situ saya baru agak sedikit lega gitu kan, dalam keadaan kesulitan tapi kita juga dikasih kelonggaran gitu. Longgarnya aturan kita berhenti nambal ban dulu apa itu, tapi dengan seiringnya waktu tuh mobil benar-benar melaju aja sampai ke Jakarta, sampai nggak ada kendala lagi gitu. Akhirnya saya lanjut ke Jakarta dengan selamat. Saya sampailah di Jakarta, alhamdulillah. Dengan badan pegel-pegel, saya minta cari tukang urut dong. Kebetulan tuh saya tuh karena lagi hamil pengen betulin posisi bayi juga, dan saya pengen tahu juga yang nangis di kantor polisi itu ngikutin saya apa enggak. Terus takutnya dia masih ada, dan itu juga kan ada yang nangis, terus di mobil saya juga ada yang ngikutin. Akhirnya saya bilang lah sama Nyai itu, saya minta dibersihkan gitu, minta dibersihin sama dibetulin bayinya. Kata Nyainya enggak, lu nggak hamil gitu. Tapi saya bilang iya Nyai saya hamil. Nyainya bilang nggak mau, dan saya ceritalah ke Nyai itu kalau saya
mengalami kejadian yang horor di kantor polisi. Kan saya ceritain ke Nyai gitu. Oh kalau itu, nah baru tuh Nyainya mau megang. Akhirnya dia pegang lah perut saya sama Nyai kan. Dan dia pegang saya, akhirnya baru saya dikerjain sama dia dan saya diurut. Posisinya saya diurut itu benar-benar ditekan perutnya dengan 2 jari. Nyainya bilang, kalau jari gue nggak bisa jalan berarti emang ada bayi lu. Nah ini bayi lu tuh emang nggak ada, kata dia kan. Dia tekan dari bawah nih ke atas terus kan, sampai berapa kali tuh emang licin aja kan, ngurut tuh pakai minyak ya. Jadi dia neken pakai jari gitu, ya udah lancar aja, nggak ada apa-apa di perutnya gitu. Tapi saya nggak percaya, kok bisa ya, kok emang benar ya, kok Nyai itu ngurutnya lancar gitu, nggak ada hambatan. Saya juga heran, kok bisa lancar. Dan saya pengen USG yang pasti nih. Jadi saya yakin kalau bayi saya itu masih ada, dan saya nggak percaya kalau bayi saya hilang. Saya pengen USG. Nah terus kan kalau hamil yang sekarang, suami juga ikut menjaga supaya jangan saya macam-macam gitu kan. Saya kabarin suami, kata suami ya udah nanti kalau saya datang baru nanti sama saya aja USG-nya gitu. Jadi maksudnya pas lagi dipijit itu bayinya udah nggak ada? Nggak ada, memang lancar aja perutnya. Kalau ada bayi tuh yang kayak waktu 5 bulan kan saya tengkurap, si Gopur ada kan, maksudnya bayi itu berasa berjendol. Kalau memang orang hamil tuh ada jendolan, dan jendolan itu kalau dia diurut tuh pasti berjendol gitu kan. Kayak jalan mobil gimana sih, ada polisi tidur kan, ada gajlukan. Nah ini tangannya si Nyai itu lancar aja, tweet gitu. Berapa kali tuh, nggak ada kan, udah gue bilang nggak ada. Terus gimana tuh Ibu? Nah di situ saya memang saya heran gitu kan. Saya jadi ingat saya sama mertua tadi, waktu saya mencoba dulu waktu yang hamil kelima saya mencoba bunuh diri itu kan mertua mensupport saya, mendukung saya, terus pokoknya nggak ada, itu kuasa Tuhan bla bla gitu kan, marah Tuhan gitu. Nah terus sekarang saya hamilnya nggak ada itu ya kembali ke Tuhan ya punya. Tapi langsung percaya tuh tukang pijit bilang nggak ada gitu? Saya ya yang tadinya saya nggak percaya, saya yakinan tukang pijit bilang nggak ada bayi lu gitu kan, lu nggak hamil katanya. Jadi yang tukang pijit ini taunya saya nggak hamil, sementara saya bilang hamil juga. Akhirnya kan dipegang sama dia berapa kali sampai sakit banget itu perut ditekan. Jadi sakitnya itu bukan karena sakit ini, tapi karena jarinya itu ya, karena dia tukang urut gitu sakit perutnya. Tapi emang licin, nggak ada gitu. Tapi saya bingung, sedih juga. Itu bayi kemana? Terus apa hilangnya di waktu yang di kantor polisi nangis? Saya barulah kembali ke ini kan, sampai di rumah saya pikir hilangnya di mana? Apa di kantor polisi? Yang perutnya berubah gimana Bu? Enggak, kalau perut saya emang begini aja. Perutnya tuh hamil pun begitu juga? Iya, jadi hamil tuh kadang-kadang orang, saya udah lahiran aja nih, udah lahiran. Ibu kok belum lahir juga kata dia. Soalnya nggak saru gitu. Jadi saru, jadi kita hamil sama nggak hamil tuh orang nggak tahu. Jadi saya tuh kalau hamil orang tahu nih lagi hamil ya Bu gitu kan, ya udah orang nggak nanya juga pasti lihat kan hamil gitu. Lalu Ibu ke dokter apa gimana? Enggak, kata suami kan nanti aja. Saya bilang tadi saya ke tukang urut, kata tukang urut nggak ada bayi, dan saya diurut memang nggak ada bayi gitu. Kok bisa, kata suami gitu. Terus suami saya itu orangnya agak gimana ya, karena saya pernah punya cerita kayak gitu. Jadi suami saya akhirnya, jangan-jangan kamu enggak beneran dah, enggak gitu kan. Yang ini saya juga udah ikhlas kok gitu-gitu. Saya bilang lah, yakin kan kalau ke suami tuh kalau saya enggak ngapa-ngapain. Terus suaminya bilang ya udah nanti aja kalau saya udah nyampe Jakarta baru USG nanti sama saya gitu. Nah suami itu kan nunggu 40 harinya orang tuanya dia. Setelah selesai 40 hari suami berangkat, saya baru diajak USG. Tapi sebelum suami datang, saya akhirnya tuh kok saya memang kalau haid tuh nggak ada berasa apa-apa, nggak tahu udah keluar kan, orang-orang kan ada yang sakit. Dan saya tidak merasakan itu. Saya alhamdulillah sih dari haid pertama sampai udah tua begini gitu nggak ada merasakan sakit itu. Katanya udah keluar aja kan. Terus barulah saya kaget, oh iya keluar. Ternyata saya haid seminggu habis dari si Nyai tadi.
seminggu dari Nyai, padahal kan suami udah bilang ya udah nanti di USG gitu, tapi nunggu suami kan. Ternyata seminggu kemudian tuh saya haid, terus saya periksa, saya jalanin, ya memang seperti haid aja. Tidak seperti kejadian yang waktu anak kelima itu haid biasa, 3 hari kemudian ya udah biasa gitu. Setelah kejadian itu sempat dicek, ternyata bayinya tidak ada. Anak ke-6 yang pernah saya kira ada di kandungan ternyata tidak pernah lahir sampai hari ini. Akhirnya ya udah, akhirnya saya tuh sehat walafiat sampai sekarang, alhamdulillah tuh. Ya udah nggak pernah lagi, maksudnya walaupun saya nggak KB, saya kan kata udah ya udah nggak usah KB gitu kan, pengen tahu aja nih. Ternyata nggak ada hamil-hamil juga. Jadi saya akhirnya mikir. Nah, terakhir sebelum hilang itu bayinya dikontrol ke dokter kapan, Bu? Jangan jawab dulu, bakal ada di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Ibu Ratna ya ketika lagi mudik. Kalau menurut gue ini bukan kisah misteri, mungkin menyedihkan kali ya, karena harus kehilangan anak dalam kandungannya ya. Bu, pada saat itu sudah pernah dicek ke dokter lagi belum sebelum 6 bulan itu? Dulu sebelum pulang ke Padang itu sih udah pernah di USG juga. Di USG memang ada janinnya, memang di USG gitu kondisinya dalam seperti apa kan, memang di medis gitu kan kita periksa dari awal, periksa terus kan, dan waktunya USG di USG, terus waktunya nanti dikasih suntik imunisasi, dan saya sudah menjalani hal itu kayak USG, suntik imunisasi. Tapi pas dalam perjalanan itu kan biasanya bayi suka nendang-nendang gitu ya Bu. Itu ada gerakan-gerakan nggak tuh pas? Masih ada. Masih ada, dia ada kan kalau bayi itu udah mulai aktif tuh kalau udah 6 bulan itu kan masih bergerak-gerak masih itu. Cuman yang berangkat dari Padang tuh saya nggak terlalu fokus ke situ karena kan anaknya rewel, terus memang saya itu sebuah kejadian mertua meninggal ya. Saya juga dalam keadaan berkabung ya, karena walaupun itu mertua itu kayaknya memang menurut saya sih saya cukup dekat sama beliau kan, dekat banget. Dan itu saya dalam berkabung, suami nggak ada, suami tinggal di Padang. Jadi saya nggak pikirin, nggak sempet, aduh bayi aku gimana gitu, enggak. Cuman pas aku bawa nyampe di Jakarta itu, kayaknya itu dia tuh, aku nggak terlalu masih ada apa enggak yang aku bawa ke tempat tukang urut. Baru di situ ya? Diurut sama itu, barulah tukang urut bilang nggak ada, baru saya sadar, apa iya nggak ada. Tapi emang udah itu nggak ada kan, emang lagu ditekan tuh nggak ada gitu kan. Tapi saya niat tetap nih mau di USG juga gitu kan. Dan saya juga sebenarnya nggak berharap sih dia tuh ada gitu kan. Tapi pasti Bu, nanti setelah ini bakal jadi pro kontra nih. Ada yang menganggap misteri, tapi mungkin ada juga yang penasaran nih dari sisi medisnya seperti apa sih. Nah ini mungkin nih kalian bisa lihat penjelasan dari sisi medisnya. Jadi guys, sebetulnya gimana sih kalau dari pandangan medis terkait fenomena hilangnya janin bayi secara tiba-tiba? Gue bisa bilang ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Seperti dilansir dari website Alo Dokter, ada yang dinamakan kehamilan kosong. Tanda-tanda umumnya tuh ya mirip dengan tanda kehamilan normal. Hanya aja kalau pada kehamilan kosong, kehamilan ini tuh nggak dapat berlanjut hingga lahirnya bayi nanti. Umumnya kehamilan kosong akan berakhir dengan munculnya tanda-tanda keguguran. Bahkan ada sebagian wanita tuh yang dia nggak sadar kalau ternyata dia mengalami kehamilan kosong. Kemungkinan lain yang bisa terjadi nih dilansir dari website Klik Dokter, hilangnya janin dalam kandungan disebut juga dengan istilah pseudoyesis atau hamil semu. Hamil semu ini adalah suatu kondisi di mana seorang perempuan itu merasa hamil, tapi sebenarnya dia tuh nggak hamil. Jadi dalam keadaan ini seorang perempuan akan merasakan gejala-gejala umum yang sama seperti yang dialami oleh ibu hamil.
Misalnya aja nggak haid, perut semakin besar, mual, pusing. Tapi jika diperiksa secara medis secara mendalam, maka nanti yang akan ditemukan adalah kehamilan palsu. Dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi seperti dalam proses pemeriksaan kehamilan, bisa aja ada part-part yang terlewat. Tapi ada nggak sih penjelasan lain terkait hilangnya janin bayi secara tiba-tiba? Nah, kalian bisa lihat penjelasan ini. Bayinya kembali, langsung besar lagi. Dan itu Jadi perut ibunya gitu? dari perut ibunya hilang plus. Dan itu ada ininya, ada rekam jejaknya ya dari umur kehamilan 1 bulan sampai ke 9 bulan itu ada. Jadi ketika di Ruqyah kita bacakan Al-Baqarah full waktu itu. Saat selesai baca itu bayinya balik lagi. Jadi ini lagi? Iya kayak tarik-tarikan kita tuh waktu itu. Ya itu di luar logika kita lah. Tadinya saya pun percaya nggak percaya, kok ada kasus kayak begitu. Tapi ya nyatanya itu terjadi. Itu dia guys, penjelasan-penjelasan terkait fenomena hilangnya janin yang dianggap secara tiba-tiba. Mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini ya, jadi masing-masing dari mereka itu punya opini dan pandangannya sendiri. Kalau pendapat dari kalian seperti apa, silakan komen di bawah. Oke Bu, makasih ya udah datang dan bercerita di RJ5. Semoga dari cerita ini teman-teman yang mudik dapat pelajaran ya. Untuk lebih berhati-hati lagi dan mungkin kalau lagi di transportasi umum, kalau lagi ada ibu-ibu hamil bisa kasih sharing bangkunya gitu. Iya, khusus buat ibu-ibu hamil. Yang udah tua. Tetap waspada, tetap jaga kondisi ya yang pasti. Oke, sekali lagi makasih Bu udah datang ya. Nah, ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.